Oke, Pak. Gue manggilnya apa? Bim, Bima, gimana, Pak? Victor, Goklas, Goklas. Simangunsong. Nama lu keren juga ya. Goklas tuh gimana ceritanya? Orang tua lu ngasih nama tuh? Orang tua dong yang ngasih nama Iya ya? dong, Pak. Iya. Siapa? Gak mungkin calon istri ya. Gimana tuh ceritanya? Artinya apa artinya? Artinya lu. Artinya kalau Bima itu, Pak, sebenarnya ya orang taunya Bima gede kan segala macam. Sebenarnya nggak ada poin ke situ orang tua. Itu cuman singkatan dari nama ayah sama mama. Oh, Iya ayah singkatan sama mama. Bi Kau dan jadi disatuin. jadi Bima. Nama ayah tuh Binsar, Heeh. nama mama Manitir. Jadi awal-awalnya Luhut, Bro. bukan Binsar yang itu, Pak. Langsung cut aja, Cok. Udah. Oke. Bukan Binsar yang Pak itu. Binsar. Dan Ibu Manitir. Jadi diambil tuh 2 huruf doang, Bima. Keren. Iya, Bu, nggak ada. Tapi emang bokap nyokap tahu dong sosok Bima dalam pewayangan tahu juga. Seharusnya mereka tahu. Tahu ya? Nggak, Tapi soalnya- mereka memang nggak ada mikirin ke situ. Iya. Tapi emang cocok gitu ternyata nama itu doa ya. Iya, ujungnya Mungkin jadi kayak doanya mungkin jadi pria yang gagah gitu, perkasa gitu. Iya, gagahnya udah dapet perkasa, bukan gue yang uji. Bini lo. di belakang itu. Oke. Nah, kalau Victor. Jadi asli belum kelar. belum kelar, Pak. Kalau Victor. Victornya itu dari kakek nenek saya. Victor itu dari Victory, kemenangan. Oke. Jadi harapannya supaya di setiap ya permasalahan atau apa Hidup menang. lah ya. Jalan hidup selalu mendapat kemenangan. Kalau di Goklas itu dari bahasa Batak. Itu dari kakek Goklas itu nenek bahasa saya juga. Batak? Iya. Oh, oke. Goklas itu kayak kebahagiaan gitu, Pak. Goklas artinya kebahagiaan. Gue pikir goklas tuh apa ya, bahasa bahasa Latin gitu. Bahasa Latin yang enggak, bukan, Pak. Itu mah bahasa Kayak Batak itu, Pak. Victor kan bahasa Latin kan. Oh iya. Victory gitu maksudnya. Nah, iya Ya, itu dari bahasa Inggris sih kalau saya. Kemenangan. Oke. Kalau Simangunsong berarti Simangunsong marga ya. marga. Oke. Berarti Pak Bima ini asli orang Jawa, bukan Batak ya. Batak. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Bima adalah salah satu pengelola pengadaan barang jasa di Ditjen AHU angkatan tahun berapa sih? 2020 sebenarnya, tapi tesnya kami 2019. Iya, tesnya 2019 tapi masuknya itu 2020. Iya. Tim di Desember. Tapi tetap ya dibilangnya angkatan 2019 loh. Nah, seharusnya tapi banyak kan yang bilang kami angkatan 2021. Ya whatever lah ya. Iya. Dihitung dari mulai banget lu emang. enggak dihitung dari mulai lu terima gaji aja deh. Terima Itu gaji udah- mah 2021, Pak. Terima gaji. Oh gitu ya. Iya. Ya itu udah nggak bisa ngeles tuh. Iya. Oke, jadi Bima adalah, gue ulangin lagi, Bima adalah salah satu pengelola pengadaan barang jasa di Ditjen AHU. Dari berapa total angkatan lu masuk ke AHU? Kami awalnya ada 17. 17. Cuman ada penambahan dari stan jadi 18. 18. Yang pengelola pengadaan ada 8 orang. Ada 8 orang. Dan Bima adalah salah satu yang ditempatkan di sekretariat. Oke, di bagian umum sekarang ya. Iya, berubah. Permenkumhamnya baru Iya, keluar. Permenkumham nomor 41 tahun 2021. Waduh, Apa kan gue? Orang baru baca ada di sini. Jadi tadinya namanya bagian pemerintahan umum, sekarang berubah jadi bagian umum. Dan fungsional PPBJ menurut lu gimana sih? Emang sebelum masuk PPBJ dulu ngapain? Aduh, Lulus kuliah dong. S1 di mana S1? panjang saya hidup saya, Pak. Kalau itu Ya, saya lulus dari gimana kalau kita universitas persingkat dikit? dari Universitas Negeri Medan, Pak. Universitas Saya di Negeri Medan Medan. saya lulusnya. Universitas Negeri Medan sama Universitas Sumatera Utara beda ya? Beda, Pak. Jadi Tapi sama-sama negeri. sama-sama negeri. Kenapa enggak ini aja, merger? Lanjut. Beda. Kalau Unimed itu sebenarnya untuk keguruan, tapi mereka punya nondik. Nah, saya di nondiknya. Punya keguruan tapi punya Iya, core utamanya itu untuk keguruan. keguruan. Nah, dulu SPD IKIP namanya keluar ya? ya, SPD. Terus Saya di nondiknya. non pendidikan. Non-pendidikan, akuntansi, ada manajemen juga ada. Kau ambil yang Akuntansi. Terus sebelum di sini kerja di? Nah, dulu lulus nih ya, lulus saya kuliah, Pak. Iyalah lu masuk. Nah, Lu enggak lulus emang? Setelah lulus kuliah saya cari dulu tuh di Medan, Pak. Nyari kerja di Medan. Kerjaan di Medan. Ada? Nyari cukup susah, Pak, di Medan itu. Karena banyak yang lulus, cuman lapangan kerja dikit di sana. Oh, jadi kita udah ngomongin ini nih lapangan Iya, kerja. Serius saya- dikit nih. Ngelamar-lamar susah tuh. Cuman satu saya itu keterima, cuman gak saya ambil. Di Di WOM Finance.
Oke, cocok sih sama ini loh Eh, yang rempet-rempet ya. Iya, sebagai GA dulu ingat saya. General Affair. Iya, Oke. General Affairs. Oke, terus. Tapi kayak gajinya itu di bawah UMR, udah UMR kecil, apanya gajinya di bawah UMR lagi gitu loh. Di bawah UMR-nya Sumatera Utara ya. Iya. Oke, terus Nah, sebagai ya yang baru-baru tamat kuliah tuh ya, masih songong mungkin Pak ya, masih mencari jati merasa diri. merasa hebat gitu. Ujungnya nggak saya ambil. Tes lagi hampir setahun nggak dapet juga Pak. Akhirnya saya mutusin tuh Terus lu bulan. selama nganggur ngapain? Wah, banyak yang usaha cuman mikir doang, nggak dilaksanain. Oh, gagasan. Banyak buat rencana Baru ya nyampe tapi gagasan. nggak dilaksanain. Jadi fokus banyak cari kerja sih Pak. Oke. Ujungnya saya awal Januari ke sini Januari tahun 2019. 2019. Saya tamatnya 2018. Oke. Jadi hampir setahun penuh itu. Jadi lu ngerantau setelah Ngerantau. tamat kuliah. Di sini ada keluarga gak? Ada. Ada. Kebetulan ada. Kebetulan ada. Oke. Tinggal sama keluarga lu itu dong. Iya, sementara. Cuman langsung nggak betah karena ya nggak cocok Nggak ada aja. AC-nya? Gitu. Bukan nggak ada Oh, AC. enggak. Terlalu jiwa laki-laki deh Pak gitu. Oh iya, pengennya bebas. Tapi nggak lama, nggak sampai sebulan saya langsung dapet tuh di Dapet kerjaan? Panindaichi ya, kerjaan. Jadi emang kerasa banget ya di daerah lu nyari kerja susah di Iya, sini. cukup susah Pak. Tapi di sini gampang. Di sini dibilang gampang juga. Enggak juga ya? Enggak juga sebenarnya karena rezeki aja. Iya. Dan emang yang saya ambil juga ya termasuk bukan yang keren gitu Pak pekerjaannya karena Yang nggak banyak insurance, peminatnya. Insurance menurut lu nggak keren? kurang sih Pak. Masa Cuman sih? kalau skill yang dipunya itu harus keren. Iya, kalau itu gue setuju. Tapi menurut gue ya nggak tahu ya. Tapi setiap profesi pasti memang ada keunikannya tersendiri. Iya benar sih Iya. Pak. Cuman Oke, mungkin bidang gini, umum mungkin bukan gitu, Pak. passion lo gitu. Terus. Oke. Terus. Nah saya ambil tuh insurance itu dan sebenarnya awalnya saya memang pengen di bidang itu sebenarnya Pak. Insurance apa nih? Asuransi jiwa. apa? Asuransi jiwa dan kesehatan. Oke, terus. Nah, saya ambil itu lalu ya saya nggak sampai setahun sih di situ, bahkan 8 bulan doang saya Pak. 8 bulan Kenapa? doang. Karena kerjaannya gini, saya kan di bank. Hah. Saya bukan di yang Oh ya, yang tadi lu nasabah. bilang kalau dia asuransinya langsung satu holding sama bank. Iya, satu holding sama Nah, bank, terus. satu grup gitu. Nah. Nah, saya cari nasabahnya itu ya nasabahnya dari bank itu juga. Oh, dari Itu nasabah bank. bank itu juga. Ya ujungnya saya nggak terlalu susah untuk cari nasabah kan, karena udah ada Jadi sebenarnya. gampang. Jadi Iya, gampang banget lu dapet. Jadi nasabah. saya hanya ya gimana saya ke pegawai bank itu. Heeh. saya Gimana baik, gimana nih? gimana sifat Dapat, saya gimana bond saya lah, ikatan saya ke para pegawai bank itu, Attitude. nah mereka suka sama saya ya udah produk saya ditawarin mereka, malah mereka yang nawarin ke nasabah mereka gitu. Oh, jadi kayak customer service yang ada di bank tempat lu bekerja itu yang nawarin, bukan lu yang nawarin asuransinya. Iya, marketing yang di Marketingnya. bank. Jadi mereka lagi visit nasabah. Jadi mereka tawarin nih Bapak Ibu di apa kami ada produk insurance. Mau ikut gak gitu ya? Ya mungkin akan dijelaskan. Dia ngatain menghilangkan nama saya, dijelaskan Bapak Bima. Oh, insurance produk kami umpan dilempar. doang. Tapi kan jadi saya nggak susah tuh nyari nasabah, nggak harus buka cari-cari obrolannya nggak prospek. Iya. Tapi Sebenarnya gimana harus. Selama bekerja berapa lama kerja di itu? 8 bulan Pak. Jadi ujungnya saya nggak berkembang gitu Pak. Jadi ya udah target saya juga terpenuhi, cuman nggak banyak gitu. Pas-pas aja gitu. Jadi Mungkin emang gitu lu ya yang pas-pas aja. iya, cuman kan jadi nggak berkembang Pak. Oh. Saya bisa sambil cari kerja bahkan di situ jadinya. Serius? Iya. Termasuk masuk sini. Masuk sini udah resign. Enggak maksudnya. Oh iya. Sebelum sini saya udah daftar doang masih. Jadi maksudnya 2019. selagi lu kerja di sono, lu bisa sambil ngelamar di tempat lain Iya. gitu kan. Termasuk ngelamar di sini. Iya ketahuan ya. Aduh, sorry Pak. Ya kan udah resign, Iya. bagian aman. Nah bagian. itu jadi santainya. Jadi saya merasa nggak berkembang loh. Kok skill segini. Tapi kalau gaji gimana gaji? Gaji sih UMR Pak. Itu UMR gaji pokok doang. Ada lagi tambahan. Nah bonusnya itu dari penjualan. Nah, terus tercapai penjualan. Selalu tercapai. Jadi sebenarnya lo kerja nyantai. Iya. Bonus ada. Iya. Bukannya itu yang dicari anak muda sekarang, Bro? Guys. Hah?
Gak berkembang Pak, tapi skill itu segitu-segitu Jadi aja. ini kayaknya masih jiwa-jiwa. Ini kalau ada suara-suara yang nggak ada orangnya boleh ya, silakan ya. Ya penonton tukul silakan. Apa namanya? Jadi pengen yang lebih challenging jadi gitu ya, pengen menantang. challenge. Terus saya kan juga Ini pengen sebenarnya karir jiwa-jiwa yang muda lo bagus. masih ini banget ya di tinggi Iya. banget. Emang masih muda ya? Umur berapa sih umur? Umur saya 26 Pak. Iya. Muda nggak itu sih? Saya udah meninggalkan umur 20. angka puluhan itu ya. Ratusan. Enggak. Maksudnya 20-an, udah bukan di range 20-an lagi. Udah masuk ke berikutnya. Tapi sebenarnya di situ Pak karirnya bagus. Kalau emang mau pencapaiannya tinggi gitu. Maksudnya lo dipromosikan Untuk jenjang karir bagus di situ Pak. Bukan yang nggak bagus, tapi karena santai itu jadi passion saya kayak hilang gitu. Tapi pilihan lo masuk sini tepat, Bro. Kenapa gitu? Kalau menantang ya. Banyak rintangan di sini. Begitu nggak kita bahas di sini ya. Ya, siap. Ya, nanti di podcast yang lain ya. Silakan Bapak cari podcast lain ya. Mohon maaf di sini udah selesai Mas yang gitu. Oke. Terus lu tahu lowongan CPNS Kemenkumham dari mana? Tahu dulu Ahu belum tahu dong. Ahu tuh apa? Taunya Kumham lah ya. Iya, Kemenkumham. CPNS 2019 dibuka kan itu, Pak. Taunya dari mana? Di mana-mana sih, Pak, sebenarnya. Kan Iya, maksudnya pengumumannya itu dari langsung media online ya, media iya, sosial. media online pasti, Pak. Tapi kalau untuk Kemenkumhamnya sebenarnya saya nggak ada mikir ke satu fokus gitu. Ke Pengen eselon kesini. satu mana gitu. Jadi yang saya pikirkan dulu itu gimana supaya lulus. Berarti waktu lu milih formasi, ya kan waktu daftar CPNS milih formasi, pilih formasi PPBJ gitu kan. Tapi nggak milih di direktorat mana gitu nggak? Enggak. Jadi dulu kami itu oke. cuma di milih apanya doang jabatan di Kementerian Hukum dan HAM, tapi untuk penempatan kami belum tahu. Terus kan ikut tes apa CAT, SKD, ya CAT apa-apa gitu ya. Apa namanya? Lalu gue jadi ngeblank. Itu kan nomor urut. Iya. Lu lulus. Ah. Nomor urut ke berapa? Waktu SKD saya, Pak. Iya. Di monitor 5, Pak. Di Di monitor, monitor setelah ujian Terus? monitor 5. Di kertas? Setelah digabungin semua 255, Pak. Jauh banget. Tapi itu kan sama ini dong, sama formasi lain. Yang 255 tuh sama formasi lain. Enggak, formasi PPBJ doang. 255. Iya, peringkat 255 di luar dari Lu Muel lu urutan keberapa? Hah? Berarti yang diterima banyak juga ya? Iya, yang diterima kami kan 146 tuh, Pak. Kan untuk melanjut ke SKB kali 3. Dikali 3. Itu lulus SKD 255 nomor urut lu. Terus lanjut ke SKB. Nah, itu baru cari ranking sampai 146. SKB lu ranking berapa? 68. 68 rezeki. SKB lihat lagi titipan siapa nih ya? Wah, Wah. Enggak boleh yang sensitif loh. Maksudnya ini bawa apa gitu ya, titipan makanan gitu. Terlampau apa sih, Pak? Cukup harus manjat sih saya kemarin. 255 kan ke 146 itu jauh 100. Ya. 100 Tapi ada waktu buat belajar. Banyak, Pak. Sewaktu saya resign. Enggak, maksudnya waktunya jeda waktunya setelah SKB ke SKD itu iya banyak, Pak. Sebenarnya nggak banyak kalau nggak pandemi ya. Nah, karena pandemi ditunda hampir setahun. Sebenarnya tadi ya, lu masuk kerja di yang tadi ya insurance 2019. pas itu langsung pandemi. Menang banyak lu, Bro. Belum, Pak. Pandemi masuk 2019 kan belum pandemi. Tapi Pandemi pas di lock itu 2020 awal. 2020 lu udah resign. Udah resign. Saya itu udah mikir sekitar paling lama 6 bulan lah nih udah kerja lagi kalau lulus di PNS. Oh gitu. Nah, resign ternyata lebih lama lagi, Pak. Untung orang tua dulu masih kerja. Setahun sampai, Pak. Oke. Lo punya waktu banyak untuk belajar karena lagi kondisi pandemi. Belajar sama siapa? Wah, ini dia, Pak. Teman-teman di Telegram saya nih kalau nonton ini pasti. Jadi tahu. ada punya teman-teman di Telegram. Iya, suruh Pak. Subscribe. Jadi dulu ada itu di Telegram itu kayak grup CPNS yang ingin masuk lah ke Kemenkumham. Terus lu tahu ada grup itu dari mana? Nah, mereka ngumumin ini di grup gede tuh seluruh Indonesia. Ini kami mau buat grup belajar. Ada yang minat ikut gak? Gini.
ya Ada ajakan ini gitu nggak? lah. Adminnya siapa gitu? Ada. Adminnya Mbak Vike tuh, saya masih ingat namanya. Vike. Iya, Vike Yudit, sama-sama Vike CPNS. siapa? Oh, CPNS juga. Sama-sama CPNS, Pak. Jadi yang belajar itu yang belum di Kemenkumham. Oh, Jadi terus belajar yang mandu bareng. kalian belajar? Siapa? Nggak ada, Pak. Jadi memang benar-benar kami Ntar cuma dulu, baca perpres. si Vike tuh admin. Iya. Dia lulus gak? Lulus, Pak. Wes, pahala itu gua rasa ya, Iya. lebih karena kekuatan doa dari Saya dan ngechat terima dia itu kasih dari kalau nggak- teman-teman. Iya, saya ngechat dia minta dimasukin grup. Jadi belajar di situ kami cuman buat soal dari peraturan yang perpres Nanti 16 2018 saling share gitu ya. saling share gitu. Terus nanti kami bahas setiap pasalnya. Kreatif ya anak-anak Iya, ini ya. kami Luar biasa ya. Belajar sampai ke Perlem, Pak. Perlem bawa-bawa. Yang dulu Perpres 16 2018. Iya. Sekarang Perlem dan ya Perlem aturan-aturan yang banyak turun-turunannya, itulah ya. Yang ujungnya surprise-nya itu soalnya cuman dari Perpres 16 2018. Perlemnya Enggak. Dan itu udah kami kuasain banget kan. Nah, tinggi-tinggi deh itu nilai. Sampai 400-an, sampai digosipin tuh PBJ ada kunci soalnya. Oh, padahal ya emang Bocor ya, murni karena memang kalian iya. apal ya. Itu Gua peraturan aja nggak dasarnya apal yang loh keluar. Perpres. Sumpah. Wah, kan. Ada berapa bab? Udah lupa saya. Gila, Udah baru nggak bisa. dipelajari. Gawat nih. Pak, udah setahun saya. 2020 tuh. Iya ya, tapi emang gitu sih, gue juga nggak apal. Cuman kalau ditanya Dulu saya nggak bisa jawab. bisa dibilang hafal saya, Pak. Apal? Oh iya ya, bagus dong. Sekarang Iya iya. Iya, gue juga mikir ya, kalau misalkan gue dulu kan tes CPNS masih yang fungsional umum, BIM. Jadi belum ada penjurusan mau kemana, belum iya. jelas. Gue ngelamar dengan ijazah STM nih, teknik mesin. Dan formasi yang dibuka adalah teknisi. Nggak ada tuh pertanyaan soal teknik gitu. Ini kalau listrikin nih buat kulkas pakai berapa ampere gitu, nggak ada ya. Jadi tapi kerjanya begitu di sini. Dan surprise aja gitu ketika wow, ternyata semakin ke sini ada peningkatan gitu ya di seleksi CPNS. Udah gitu sekarang udah pakai CAT gitu. Iya, pakai Oh dulu mah gue masih yang ngurung-ngurung itu tuh pakai LJK, tau gak lu? Iya, ngerti. Lembar jawaban kotor. Jadi kotornya bukan kotor pensil 2B Pak, daki. Keringetan gitu. Ini antara tegang ya kan sama gerah. Emang karena tesnya gue di bawah tenda itu, tenda kondangan gitu tau kan lo ya. Ya gitu dah. Ya, oke lanjut. Karena bintang tamunya Bapak ini, jadi saya jangan keterusan cerita. Waktu tes itu bahkan Pak, teman saya ada yang setengah jam kelar. Ih, itu cuma tik gitu doang. Iya. Pilihan ganda. Pilihan ganda lagi. Soalnya yang udah biasa dibahas. Oke. Ya mau gimana gitu. Nah, oke, cerita soal tesnya udah. Mm-mm. Ekspektasi lu dulu ketika dengar kata pengelola pengadaan barang jasa. Kayak apa sih ekspektasi lu? Kerjanya, kan lu kan nyarinya kerjaan yang menantang. Ya enggak? Berarti wah, pengadaan barang jasa nih. Menantang nih kayaknya. Menurut lu nih, gue jadi di posisi lu. Ekspektasi lu gitu gak sih? Atau gimana? Yang ada di bayangan lu ketika melamar sebagai posisi pengelola pengadaan barang jasa? Udah diwanti-wanti juga sih Pak sama orang tua. Karena kan bahas juga sama orang tua juga basicnya PNS. Oh, PNS. Di Jadi kasih tahu tuh mau ngambil pengelola barang dan jasa. enggak di PNS di Pemprov. Di Kabupaten Pemprov. Oh, oke. Dari Terus. Serdang. Dikasih tahu apa? Itu susah loh ranahnya itu. Harus hati-hati. Terus kejujuran itu harus benar-benar dipegang teguh. Tapi bokap juga bukan orang pengadaan bukan ya? Bukan. Bukan. Di catatan sipil sih. Oke, terus. Ya tantangannya itu sih Pak, untuk kayaknya untuk menjadi orang jujur itu mungkin tantangannya. Itu yang berat mungkin Pak. Fungsional kejujuran nih gua. Sekalian juga tantangan itu untuk membangun bangsa yang lebih baik juga kan melalui itu. Luar biasa. Sangat berhubungan kan pengelola barang dan jasa itu. Iya. Ini benar nih gua rasa benar lulus TWK nih, tes wawasan kebangsaan dan nasionalisme ya. Ya karena berbakti buat bangsa dan negara. Itu bahasa baiknya. Kalau gua dulu ditanya berbakti boro-boro ya berbakti bangsa negara. Berbakti buat orang tua aja deh buat nyari. Kalau gue tes dulu ya, mungkin kalau gue tes TWK juga nggak lolos kalinya kalau dulu ada. Nggak, lanjut lagi. Setelah dengan semangat kayak gitu ya, lo pengen cari profesi yang lebih menantang dan ternyata ada peluang dan ternyata lolos gitu kan, dan
udah didapat informasi sedikit juga dari orang tua gitu ya, tentang pengadaan. Sekarang realitanya lu pas masuk nih, udah mulai ini belum sih bersinggungan belum dengan pengadaan? Udah mulai dikasih kerjaan gitu? Sudah mulai sih Pak, cuman ya masih namanya pemula Pak, nggak mungkin dikasih yang berat. Iya. Jadi masih cuman memeta-metakan doang, gambar-gambarin doang. Melihatnya kayaknya udah cukup baik sih Pak. Kalau pengadaan yang sekarang ya dibandingin yang cerita-cerita dulu. Oh, cerita-cerita dulu nih berarti cerita dari orang tua lo dong. Kayak pengadaan. Tapi selain dari orang tua ada nggak sih dari masyarakat, dari orang? Nggak ada, sebenarnya minim banget sih kalau tentang pengadaan ini. Dari teman-teman lo gitu, teman-teman kuliah nggak ada? Nggak ada Pak. Jadi memang paradigma yang ada terbentuk di kepala lo cuman dari orang tua aja ya tentang pengadaannya. Bahkan mungkin ya orang tua mungkin memang stigma ya, negatif ya menilainya, negatif cuma karena itu susah lah bidangnya. Tapi ya tetap itu nggak bikin lo kendor gitu ya. Tetap malah saya semangat sih Pak. Semangat justru, wah ini nih yang mau kita tempuh nih gitu kan. Iya. Oke, jadi realitanya belum bisa kebaca dong ya sekarang. Cuman di apa namanya, di Kumham ya, di Dijenahu nih. Kira-kira bener nggak sih yang diceritain sama itu lo, orang tua lo? Ada nggak sih yang wah ini bakal susah bakal gitu, udah kelihatan belum? Misalkan cerita-cerita dari senior lo, cerita-cerita dari, tentu kan di sini biasanya senior udah pernah berbagi, atau dari pimpinan, dari atasan gimana? Atau dari teman-teman sesama PPBJ juga yang udah duluan masuk gimana? Udah ada gambaran belum Kak? Wah ini sulitnya kayak gini gitu. Serem juga Pak. Tapi kalau cerita nih dari teman-teman ya kayak pengelola barang dan jasa ini banyak yang mau gitu Pak. Justru banyak jabatan yang seksi ya, banyak yang minat gitu maksud lo? Karena ya ladang-ladang. Iya kelihatan. Lalu waktu pendaftar itu berapa? Kan 255 tuh. Apa tadi? Maksudnya udah di dalam Pak, udah di dalam. Nah berat lah kayak orang-orang lama yang ngurus pengadaan untuk memberi ke kami-kami yang baru. Oh sorry, ini menurut lo. Jadi ada kesan bahwa senior lo yang udah duluan masuk, yang memang dia bertugas di pengadaan, agak berat ngasih ke lo gitu. Tapi bukan di sini Pak, cerita dari teman. Kalau mau nih gue kasih kerjaan. Bukan di sini, cerita teman dari direktur lain. Oh gitu. Oke. Ya memang gini ya. Mungkin kita biar pendengar nih kan, audiens mungkin ada yang nggak paham juga. Iya. Jadi memang era fungsional pengadaan barang jasa kan baru sekarang ini. Baru di AHU aja pun kayak gue ya, gue baru ngajuin tahun berapa sih? Apply 2020 ya. Pas banget lu masuk. Nah, di AHU tuh belum punya dulu PPBJ, dan gue masuk angkatan pertama di AHU ya. Dulu belum ada. Jadi ada dualisme ya. Ada yang memang dikelola oleh pengelola pengadaannya, tapi ada juga yang masih rangkap jabatan. Jadi ya tugasnya apa, misalkan di direktorat apa sebagai staf fungsional umum tadi, tapi dia punya sertifikasi Barjas, dia dilimpahkan tugas pengadaan barang jasa. Nah, karena era fungsional baru masuk, menurut gue sih ini transisi aja Bim. Nanti itu bakal ya by regulation ya, amanah undang-undang harus dikerjakan oleh PPBJ ya, mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Kalau tersingkir agak keras lah ya, agak terlalu kasar ya. Maksudnya ya mereka akan fokus ke kerjanya mereka aja gitu sih menurut gua. Ini kok jadi ngasih nasihat ya? Enggak. Jadi emang gitu, karena kan gue mewakili mungkin teman-teman ini juga. Tapi memang ada kesan juga bukan cuman fungsional PPBJ doang nih. Kalau menurut gue, siapapun apapun itu jabatannya, kalau dia anak baru pasti masih dipandang sih sebenarnya sebelah mata gini ya, kayak Bang Haji Jaja. Apaan tuh? Iya, tapi ya gue yakin ya. Kalau gue pribadi ngeliat angkatan lo nih, tes CPNS Barjas udah SKB tadi, SKD, TWK, apalah banyak gitu tesnya. Udah perpres pula yang dibahas. Ya secara administratif kompetensi lo udah terbukti gitu. Tinggal diterapkan saja di lapangan. Cuma memang mungkin perlu ada ya akselerasi dikit lah biar bisa jalan gitu. Menurut lo baik lagi nanya ke lo Bim.
sudah sejauh mana sih Kumham ini atau AHU inilah mengupayakan biar lu segera dilibatkan? Karena kan kalau nggak salah harus punya sertifikasi gitu. Iya. Teman-teman di CPNS PPBJ di Kumham tuh gimana tuh komunikasinya selama ini? Yang di Kumham nih Pak. Informasi yang berkembang ya. Yang di maksudnya. Kumham. Kapan mau sertifikasi, kapan diklat gitu? Udah ada belum? Oh udah ada itu mau dilaksanakan. Berarti dalam waktu dekat ya? Pelaksananya BPSDM. BPSDM. Oke, ya. Melalui BPSDM. Kapannya itu belum tahu sih Pak. Belum Tapi tahu. udah keluar suratnya. Tapi gemes gak sih lo misalkan, aduh gua udah semangat banget nih tes, udah baca ngapalin Perpres, tapi ketika Nah itu dia Pak. Gemes sih Pak. Karena kan jadi banyak lupa jadinya. Terkuras sama kerjaan-kerjaan lain kan diberi yang ya karena masih CPNS kan. Kerjain yang lain jadi yang apa ilmu-ilmu itu jadi ya kalau nggak dibaca sih sebenarnya jadi lupa gitu Pak. Iya. Ya sebenarnya gini Bim. Aduh gue sulit menahan diri buat ngasih nasihat. Ya. Berarti gini. Ya? Iya nih uban kalau ditegesin ini banyak nih.